Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallalana at-thayyibat wa harrama alaina al-khaba'ith. Ahmaduhu ta'ala hamda mu'tarifin bini'amihi wa ashkuruhu jalla wa ala syukra mukirin bimanani wa athna alaihi bima huwa ahluhu wa huwa ahlus sana wal majdi wa mustahiqqus syukri wal hamdi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul anam sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi al-barar al-kiram wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yaqulu subhanahu ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menghalalkan bagi kita yang baik-baik dan mengharamkan segala yang buruk-buruk bagi kita. Hanya kepadanya kita memuji, dan dengan pujian orang-orang yang mengenal nikmat-nikmatnya bersyukur kepadanya sebagaimana syukur orang yang mengakui pemberian-pemberiannya. Dia Subhanahu wa ta'ala pemilik sanjungan dan keagungan yang berhak mendapatkan ucapan syukur dan pujian. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan untuk kita sesuatu yang halal sebagai kecukupan sehingga tidak butuh kepada yang haram. Dan aku bersaksi bahwa Nabi kita Muhammad adalah hamba dan Rasulnya serta sebaik-baik manusia. Salawat dan salam serta keberkahannya senantiasa dilimpahkan kepadanya, kepada keluarganya yang mulia, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, dan siapa saja yang mengikutinya dengan baik. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukurlah kepadanya atas nikmat Islam dan petunjuknya bagi kita bersama, serta yang telah mencukupkan kita dengan yang halal sehingga tidak butuh kepada yang haram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya syariat yang agung ini telah datang untuk mengatur semua sisi kehidupan, memperbaiki dan menyempurnakan setiap keperluan manusia, baik individu maupun masyarakat, mengatur hubungan antar manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan interaksi dengan sesama manusia. Semua itu meliputi batasan yang halal, lagi baik, dan dalam lingkup mubah yang disyariatkan, yang bertujuan untuk menjaga hak dan kewajiban, menjaga kemaslahatan, serta menolak mudarat dan kerusakan, juga menjaga darah, kehormatan, serta harta benda yang berada dalam manhaj yang kokoh, timbangan yang lurus, cahaya yang menerangi, dan petunjuk yang diikuti. Sebagaimana Islam mensyariatkan akidah yang sahih, ibadah yang tinggi yang menghubungkan antara hamba dan Rabb-nya dan melaksanakannya di atas petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian pula Islam menggariskan aturan yang lurus dan adil bagi mereka dalam bidang muamalah. Syarat-syaratnya dikendalikan oleh batasan-batasan syarak serta adab-adab yang terpelihara, yang mana yang wajib bagi mereka berpedoman dan berpegang teguh dengannya, bermuamalah sesuai dengan batasan-batasan dan rambu-rambunya, tidak sembrono, tidak melakukan tindakan kezaliman, tidak melakukan tindakan hal-hal yang batil, tidak pula mengambil hak orang lain, merampas, menipu, memperdaya, membodohi orang, dan berkhianat. Bahkan sebaiknya muamalah harus dilakukan secara objektif dengan penghormatan, keadilan, kebenaran, dan penjelasan serta memelihara hak-hak orang lain.
Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima wa may yaf'al dzalika udwanan wa zulma fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'alallahi yasira. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. An-Nisa ayat 29 sampai 30. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun." Al-Baqarah 188. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika berkhutbah di Arafah, di hari Arafah, sungguh darah-darah kalian dan harta benda kalian haram atas kalian seperti haramnya hari kalian ini di bulan kalian ini, di negeri kalian ini. Al-Imam Ahmad dan selainnya meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak halal harta benda seorang muslim kecuali dengan keridhoannya. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang mukmin sebagaimana Dia memerintahkan para rasul. Maka Allah berfirman, hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dan Dia berfirman, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepada kalian, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kalian beribadah. Kemudian beliau menyebutkan seseorang yang melakukan perjalanan yang jauh, kemudian ia menengadahkan tangannya ke langit sambil berkata, wahai Rob, sementara makanannya adalah makanan haram, minumannya adalah minuman yang haram, pakaiannya dari usaha yang haram, dan memberi makan dengan yang haram. Maka bagaimana doanya bisa dikabulkan? Kaum muslimin yang berbahagia, ketahuilah bahwa menjadi kewajiban setiap muslim yang bermuamalah, baik menjual dan membeli, menyewakan dan mengutang, menggadai dan bergadang dan berdagang dan lain-lainnya, mengikuti aturan dan syariat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Sungguh telah banyak yang tersesat karena minimnya pemahaman tentang agama, di mana mereka membatasinya hanya pada sisi ibadah saja, dan mereka memisahkan agama dengan kehidupan serta aturan-aturan dan interaksi sosial. Mereka menggunakan harta Allah tidak sesuai dengan aturannya, tidak peduli dengan apa yang mereka kumpulkan, apakah berasal dari yang haram atau yang halal. Mereka tidak segan-segan melakukan transaksi-transaksi haram, mengikuti bermacam-macam sarana dan tipu daya yang dilarang demi mendapatkan harta melalui jalan manapun. Sungguh cinta dunia telah menguasai mereka. Perasaan mereka dikuasai kilauan materi dan dikuasai kehidupan dunia. Terkadang mereka menjual agama demi dunia mereka atau dunia selain mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Riba adalah sarana mereka, penipuan menjadi tabiat mereka, khianat dan kecurangan merupakan syiar dan semboyan mereka, sumpah palsu dan tercela menjadi tanggungan mereka, kezaliman, pemalsuan adalah jalan mereka,
dusta dan penyamaran adalah modal mereka. Mereka mati-matian berusaha untuk meraih dunia demi tambahan harta yang banyak ataupun sedikit, mereka siap berkorban. Mereka tidak berpikir tentang akibat di kemudian hari, tidak takut terhadap pertanggungjawabannya, tidak mau introspeksi diri mereka, tidak juga mengambil pelajaran dari orang-orang yang telah pergi meninggalkan dunia ini, bahkan tidak mau melihat tentang akhirat dan hari perhitungan. Wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalbi yanqalibun. Dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pentingnya pembahasan muamalah ditinjau dalam syariat Islam dikarenakan beberapa faktor. Peran positifnya yang sangat besar dalam fikih Islam. Ia memiliki keterikatan langsung dengan kehidupan manusia serta interaksi sesama mereka. Kebanyakan manusia lalai terhadapnya. Minimnya ilmu tentang hukum-hukum bermuamalah karena kita hidup di zaman materialis. Minimnya sifat waro, kehati-hatian terhadap hal-hal haram ataupun syubhat di masa yang kebanyakan manusia menjadikan harta sebagai tujuan hidup, hingga norma-norma pun rusak untuk mengumpulkan harta dan melemah pula nilai agama dan akhlak. Oleh karena itu, maka peringatan terhadap persoalan ini menjadi perkara yang sangat penting. Bagaimana tidak? Sementara interaksi sosial memiliki pengaruh yang sangat mendalam, baik negatif maupun positif bagi individu, keluarga maupun masyarakat. Wahai kaum muslimin, sesungguhnya usaha yang halal lagi baik memiliki pengaruh mendalam terhadap individu pada sisi kehidupan perilakunya, ketentraman hatinya, kehidupan nuraninya, kejernihan basirahnya, kebagusan keluarganya, dan terkabulnya doa. Demikian pula halnya, ia memiliki pengaruh bagi masyarakat dalam hal memperbaiki perkaranya, memperbagus urusannya, dan meluruskan para anggotanya. Sebaliknya, muamalah yang buruk lagi haram memiliki pengaruh yang sangat buruk bagi individu dan masyarakat. Disebutkan dalam riwayat, setiap daging yang tumbuh dari perkara yang haram, maka neraka lebih utama baginya. Diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dan Al-Baihaqi dalam kitab Syu'aibul Iman dengan sanad hasan dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dari Nabi SAW, beliau bersabda, apabila seorang hamba mendapatkan harta dari cara-cara yang haram, lalu dia menafkahkannya, niscaya hartanya tidak diberkahi, dan ketika dia mensodakokannya, melainkan tidak diterima darinya, serta tatkala dia melakukannya, melainkan Allah menambahkannya ke neraka. Sungguh Allah tidak akan menghapus yang jelek dengan yang jelek, akan tetapi dia menghapus yang buruk dengan yang baik. Sesungguhnya keburukan tidak akan menghapus keburukan. Ikhwatul iman, dari penjelasan hadis di atas kita dapat mengetahui bahwa usaha yang kotor, muamalah yang haram adalah keburukan dan bencana, cobaan di dunia, azab neraka di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana mungkin seorang muslim yang mendengar ancaman ini mengetahui dampak buruknya di dunia dan di akhirat terkait hal usaha yang haram, kemudian dia tidak peduli akan usahanya? Sungguh ini merupakan pertanda minimnya agama, cacatnya pemahaman dan pemikiran, serta mengutamakan dunia yang fana dibanding akhirat yang kekal. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kepada manusia suatu masa di mana seorang tidak peduli terhadap apa yang dia usahakan dari hartanya, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Ikhwatal Islam, sungguh kita saat ini berada di masa di mana hal-hal tersebut telah terjadi. Banyak yang bermuamalah dengan cara yang haram. Usaha-usaha kotor semakin menyebar dan kebanyakan kaum muslimin mengambil harta dengan melakukan penipuan dalam jual beli, kecurangan dalam muamalah, serta khianat dari pekerjaan dan tanggung jawab. Para pegawai yang meremehkan pelaksanaan tugasnya, tidak melayani urusan kaum muslimin sebagaimana mestinya, maka dia telah berkhianat dalam tugasnya, menjerumuskan dirinya dengan mengambil harta haram melalui uang yang diterimanya, karena dia telah lalai dan menyia-nyiakan tugasnya. Bahkan terkadang
sebagian mereka tidak segan-segan mengambil uang suap untuk memuluskan suatu urusan. Para pedagang yang melakukan transaksi ribawi, utang piutang yang diharamkan, menyembunyikan cacat barang, menjerumuskan pembeli untuk menimbun dan menipu, mengurangi takaran dan timbangan, memperjualbelikan perkara-perkara yang diharamkan. Demikian juga mereka yang menzalimi pekerja, orang-orang sewaan atau para pembantu dengan cara menunda hak mereka dan menahan upah mereka, atau orang yang melakukan suap dan pemalsuan. Sama halnya dengan orang yang melakukan undian dan judi, mereka semua berada di atas jalur yang haram. Ingatlah para pemilik harta bahwa Allah akan menanyakan seluruh harta benda kita semuanya, kecil maupun besar, dalam kondisi yang dahsyat, di mana wanita menyusui melalaikan bayinya dan setiap wanita hamil melarikan kandungannya. Sungguh tidaklah melangkah kaki seseorang hamba pada hari kiamat hingga ditanya tentang 4 perkara, di antaranya tentang harta, dari mana dia dapatkan dan kemana dia gunakan. Hal itu telah disebutkan dalam hadis sahih dari Nabi SAW, sebagaimana yang dikutip oleh At-Tirmizi dan selainnya dari hadis Abu Barzah radhiyallahu an. Siapkanlah jawaban untuk pertanyaan tersebut dan hendaklah jawaban itu benar. Betapa banyak orang yang dibungkam oleh harta haram untuk memberi jawaban yang benar. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita merasa cukup dengan yang halal sehingga tidak butuh yang haram, mencukupi kita dengan karunia-Nya semuanya selain yang haram. Sungguh Dia Maha Pemurah lagi mulia. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jamil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi katsiran hamdan thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan narju bihan najat yauma yub'atsaru ma fil kubur wa yuhassalu ma fis sudur. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluh wa habibuh wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah dan senantiasalah berkomitmen mencari usaha dengan cara yang halal, lagi baik dalam kondisi apapun. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kecuali yang baik. Perjelaslah perkara-perkara yang halal dan haram dalam usaha kita. Berhati-hatilah dalam perkara-perkara syubhat, karena barang siapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat, niscaya ia akan diseret kepada yang haram. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya yang halal telah jelas dan sesungguhnya yang haram telah jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maka barang siapa yang menghindari yang syubhat, niscaya ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat, niscaya dia akan terjerumus ke dalam perkara yang haram. Hiasilah diri kita dengan sifat jujur dan amanah dalam melaksanakan pekerjaan kita dimanapun kita berada, di setiap sektor dimanapun kita bekerja. Perbaikilah tugas-tugas kita maupun urusan bisnis kita dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan nasihatilah terhadap ulil amri yang memberi amanah kepada kita terhadap pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Demi apa? Demi menegakkan kemaslahatan kaum muslimin serta saling tolong menolong dan berkasih sayang di antara anggota masyarakat. Ketahuilah hal-hal yang halal memiliki keberkahan atas diri kita, ke keluarga kita, anak-anak kita, dan masyarakat secara umum. Ingatlah perhitungan setiap uang yang kita dapatkan dan di jalan mana kita nafkahkan. Barang siapa mengambil upah, niscaya Allah meminta pertanggungjawaban atas pekerjaan tersebut. Berlaku jujur wahai kaum muslimin dalam bermuamalah dan di setiap urusan kita. Niscaya kita akan bahagia, kita akan beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa dar'is syaqa wa su'il qada
wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.